Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3, Magister Manajemen 2024, akan membahas mengenai Managing Global Human Resource dengan dosen pengampu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Adapun anggota kelompok kami, yakni Niken Salsabila, Vindi Milenia Putri, Afrida Jayanti, Hairunisa, Beni Yusuf, Rika Sherly Permatasari, Selin Faradina, Nelly Fitria, Kerin Yolanda Clara, Jenny Anggraini Maesa, Aditya Wibowo, Nindya Layasina, dan Mulfi Warganegara. So, without any further ado, let's start the video. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kita akan coba melihat pendahuluannya terlebih dahulu ya, mengenai pengelolaan sumber daya manusia global. Jadi pengelolaan sumber daya manusia global itu mencangkup semua aktivitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis lintas batas negara. Hal ini termasuk dari proses rekrutmennya, kemudian pelatihan atau training, pengembangan, kompensasi atau penggajian, dan manajemen kinerja karyawan di berbagai lokasi internasional. Ketika perusahaan berkembang ke pasar global, mereka akan menghadapi kompleksivitas tambahan terkait dengan perbedaan budaya, hukum, dan ketenagakerjaan, serta praktek manajemen dan lingkungan bisnis di berbagai negara di mana tempat perusahaan tersebut beroperasi. Tantangan dalam pengelolaan SDM global. Globalisasi memaksa perusahaan untuk beroperasi di berbagai negara dengan lingkungan budaya, hukum, dan ekonomi yang berbeda. Ini menciptakan tantangan khusus bagi SDM, terutama dalam hal perekrutan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam mengelola SDM global. Yang pertama, ada perbedaan budaya. Budaya memengaruhi bagaimana orang berkomunikasi, membuat keputusan, dan menggapai kepemimpinan. Perbedaan budaya dapat menyebabkan miskomunikasi, konflik, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, perbedaan hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki hukum ketenagakerjaan yang unik yang mengatur hak-hak karyawan, kebijakan upah, jam kerja, tunjangan, dan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan harus memahami dan mematuhi hukum-hukum ini untuk menghindari sanksi dan masalah hukum. Selanjutnya, masalah perekrutan dan seleksi. Dalam pengelolaan SDM global, perekrut harus memilih karyawan yang tepat untuk bisa bekerja di pasar internasional. Tentu dalam hal ini memiliki implementasi yang berbeda dengan pasar domestik biasanya. Misalnya, masalah bahasa yang digunakan, kualifikasi yang berbeda, dan ekspektasi kerja yang bervariasi. Selain itu, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Terkait hal ini, tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan yang akan bekerja di perusahaan global. Ini termasuk pengembangan keterampilan bahasa, pemahaman budaya, dan penyesuaian gaya manajemen. Terakhir, itu ada kompensasi dan manfaat. Ini pihak perusahaan harus mempertimbangkan secara khusus terkait hal ini, sebab setiap karyawan berhak menerima dan menikmati hasil dari kerjanya. Hal yang paling krusial yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan adalah biaya hidup, pajak, tunjangan perumahan, dan juga pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu adalah strategi pengelolaan SDM global. Seleksi karyawan untuk penugasan internasional membutuhkan kriteria khusus, yaitu seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya asing, keterampilan komunikasi antar budaya, dan kemampuan bahasa. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan multinasional menggunakan berbagai strategi dalam pengelolaan SDM mereka, yaitu yang pertama adalah adaptasi budaya dan pelatihan lintas budaya. Perusahaan menyediakan pelatihan lintas budaya untuk expatriates dan karyawan lokal untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi konflik budaya.
Dengan memahami nilai-nilai budaya, kebiasaan kerja, dan etika profesional di negara lain adalah kunci keberhasilan manajemen global. Selanjutnya ada kebijakan HR yang fleksibel dan konsisten, di mana perusahaan perlu mengembangkan kebijakan HR yang konsisten di seluruh operasi global, namun tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan kondisi lokal. Setiap negara memiliki hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang berbeda. Manajer SDM harus memahami dan mematuhi peraturan lokal agar tidak melanggar hukum dan menghindari konflik yang serikat pekerja. Negosiasi dan perjanjian kerja kolektif dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel. Lalu selanjutnya ada pendekatan global, multinasional, dan transnasional. Tiga pendekatan utama dalam pengelolaan SDM global itu ada tiga. Yang pertama ada pendekatan etnosentris yang dimana mengandalkan staf dari kantor pusat untuk mengisi posisi manajemen utama di luar negeri. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan geosentris yang dimana memilih manajer terbaik untuk posisi di seluruh dunia tanpa memandang kebangsaan. Yang terakhir ada pendekatan polisentris yang dimana memperkerjakan manajer lokal untuk mengelola operasi di negara mereka sendiri. Materi selanjutnya mengenai manajemen ekspatriates. Dalam pengelolaan ekspatriates yang merupakan karyawan yang dikirim ke luar negeri dalam jangka waktu yang tertentu, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mengenai seleksi ekspatriates, yaitu memilih karyawan dengan keterampilan teknis dan kemampuan penyesuaian budaya yang kuat. Lalu yang kedua, mengenai pelatihan dan dukungan, di mana memberikan pelatihan bahasa dan budaya serta dukungan untuk keluarga ekspatriates agar dapat beradaptasi di negara tujuan. Lalu yang ketiga mengenai kompensasi ekspatriates, di mana menyusun paket kompensasi yang kompetitif termasuk gaji pokok, tunjangan tambahan seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi, dan juga tunjangan terkait risiko dan pajak. Lalu yang terakhir mengenai manajemen kinerja ekspatriates, di mana menggunakan pendekatan yang adil dan konsisten dalam mengevaluasi kinerja ekspatriates yang memperhitungkan tantangan unik dari bekerja di luar negeri. Selanjutnya, pemulangan expatriates. Pemulangan expatriates adalah proses karyawan kembali ke negara asalnya setelah menjalani tugas di luar negeri. Proses ini penting untuk memastikan transisi yang mulus dan mendukung keberlanjutan karir mereka. Langkah-langkah utama dalam mengelola pemulangan meliputi yang pertama, perencanaan karir. Membantu expatriates menemukan peran yang sesuai di perusahaan setelah kembali, memanfaatkan pengalaman internasional mereka untuk berkontribusi lebih besar. Yang kedua, reintegrasi budaya, membantu mereka menyesuaikan diri dengan budaya negara asal yang seringkali menimbulkan tantangan karena perbedaan kebiasaan yang telah dialami selama penugasan di luar negeri. Yang ketiga, pengakuan pengalaman, mengapresiasi dan memanfaatkan wawasan global mereka untuk meningkatkan strategi dan operasi perusahaan. Pendekatan ini penting untuk menjaga motivasi, loyalitas, dan produktivitas expatriates, sekaligus memastikan investasi perusahaan dalam penugasan internasional menghasilkan dampak jangka panjang. Selanjutnya, manajemen value and international staffing policy. Yang pertama, etnosentris. Dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan etnosentris, sikap, gaya manajemen, pengetahuan, cara evaluasi, dan manajer dari negara asal dianggap lebih unggul dibandingkan dengan yang ada di negara tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua, polisentris. Terdapat keyakinan bahwa hanya para manajer negara setempat yang benar-benar dapat memahami budaya dan perilaku pasar. Dan yang ketiga, geosentris. Eksekutif geosentris percaya bahwa manajer terbaik untuk suatu posisi bisa berasal dari negara manapun, selama perusahaan beroperasi di negara tersebut.
Selanjutnya, saya Karen Yolanda Clara melanjutkan untuk menjelaskan terkait perbedaan antar negara yang mempengaruhi Human Resource Management. Perbedaan antar negara sangat mempengaruhi praktik dari Human Resource Management karena setiap negara memiliki budaya, sistem hukum, kebijakan ekonomi, dan kebiasaan sosial yang unik. Berikut saya jelaskan 3 aspek yang memperlihatkan perbedaan antar negara dalam mempengaruhi HRM. Yang pertama, cultural factors, yaitu perbedaan budaya, di mana perbedaan budaya menempatkan diri dalam perbedaan cara orang dari berbagai negara dalam berpikir, bertindak, dan menganggap orang lain untuk bertindak. Selanjutnya yaitu ada economic system, di mana tingkat pengangguran, keterampilan tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi SDM mempengaruhi perekrutan dan pelatihan. Contoh, negara dengan ekonomi maju cenderung fokus pada reskilling dan teknologi, sedangkan negara berkembang lebih fokus pada pelatihan keterampilan dasar. Lalu yang terakhir ada legal, political, and labor relation factors, yaitu co-determination adalah karyawan yang memiliki hak hukum atas sebuah suara dalam menetapkan kebijakan perusahaan di berbagai negara. Pengelolaan global juga memerlukan pemantauan risiko politik, di mana risiko politik ialah setiap tindakan pemerintah atau peristiwa bermotif politik yang mempengaruhi profitabilitas jangka panjang atau nilai perusahaan. Contohnya dari hukum dan regulasi ini di mana undang-undang ketenagakerjaan itu berbeda di setiap negara, seperti ketentuan jam kerja, ketentuan cuti karyawan, dan kesetaraan gender. Contoh di negara-negara Uni Eropa, standar hak pekerja sangat tinggi, seperti cuti melahirkan panjang dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai pada kesimpulan akhir pada materi kita, yakni pengelolaan HR global memerlukan pendekatan yang kompleks dan terkoordinasi untuk menangani perbedaan budaya, hukum, dan praktik bisnis di berbagai negara. Perusahaan perlu menggunakan strategi yang fleksibel, menyediakan pelatihan lintas budaya, dan mengembangkan kebijakan yang konsisten namun adaptif untuk mengelola karyawan di lingkungan global yang beragam. Manajemen expatriates menjadi bagian penting bagi strategi ini, dengan fokus pada seleksi yang tepat, pelatihan, kompensasi, dan pengelolaan pemulangan. Kita akan bahas study case di slide selanjutnya ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas study case terkait materi Managing Global Human Research. Dan di sini kita akan mengambil perusahaan dari Unilever. Unilever itu merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia yang bergerak di bidang barang dan konsumen. Unilever terbentuk pada tahun 1930 dari penggabungan dua perusahaan, yaitu Margarin Unie dari Belanda yang didirikan pada abad ke-20, yang merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi margarin. Yang kedua yaitu ada Lever Brothers yang berasal dari Inggris yang didirikan oleh William Hesketh Lever dan James Darcy Lever pada akhir abad ke-19 yang merupakan perusahaan dengan sabun merek Sunlight yang menjadi pelopor sabun modern. Untuk selanjutnya ada perkembangan global. Pada awalnya Unilever berfokus pada produk sabun dan margarin, tetapi dengan cepat berekspansi ke berbagai segmen kebutuhan rumah tangga, perusahaan ini memanfaatkan peluang pasar di Eropa, Amerika, dan koloni saat itu, mengembangkan pabrik di berbagai negara. Setelah Perang Dunia Kedua, Unilever memperluas portofolionya dengan masuk ke industri makanan, minuman, dan perawatan pribadi. Akuisisi merek pasar seperti Lipton, Dove, Knorr, dan Ben & Jerry memperkuat posisi globalnya. Dan di era modern saat ini, Unilever berfokus pada keberlanjutan dengan meluncurkan Unilever Sustainable Living Plan dan mengadopsi teknologi digital untuk memperluas jangkauan ke konsumen global. Saat ini, Unilever hadir dari lebih 190 negara dan menjadi salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di dunia. Strategi Human Resource Global. Unilever mengadopsi pendekatan yang terintegrasi untuk mengelola SDM di berbagai negara.
yang mencakup kebijakan global yang diterapkan di seluruh dunia namun tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Rekrutmen dan seleksi. Unilever mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di berbagai pasar internasional dan menggunakan metode rekrutmen yang berbeda di setiap negara sesuai dengan karakteristik pasar tenaga kerja lokal. Pelatihan dan pengembangan global. Unilever memberikan program pelatihan dan keterampilan yang diperlukan di tingkat global, seperti keterampilan manajerial dan teknis. Namun tetap memberi perhatian pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan budaya lokal. Oke, saya lanjutkan. Unilever sebagai perusahaan global di dunia melakukan pendekatan yang holistik untuk memastikan manajemen sumber daya global mereka berjalan dengan efektif. Yang meliputi adalah pendekatan kompensasi dan imbalan, manajemen kinerja global, kepemimpinan, pengelolaan keberagaman, dan pendekatan kinerja dan budaya. Oke, saya mulai dari pendekatan kompensasi dan imbalan. Kompensasi dan imbalan adalah salah satu faktor yang penting dalam memastikan bahwa perusahaan dan pekerja seimbang, meliputi gaji pokok, bonus, dan tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan yang paling penting adalah imbalan dan kompensasi non-material, meliputi pengakuan kinerja, kesempatan pengembangan diri, kesempatan pengembangan karir, dan lingkungan yang positif. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Maksudnya adalah kinerja atau hasil kerja dari setiap pekerja itu terfokus pada penetapan tujuan, umpan balik yang berkala, serta pengembangan individu. Proses ini melibatkan evaluasi kinerja yang jelas dan terukur, di mana karyawan diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam proses penilaian. Tujuannya jelas, adalah untuk meningkatkan kinerja individu dan tim, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Di dalam Unilever, kepemimpinan fokus pada pengembangan pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi tim. Perusahaan mendorong pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan dan mempromosikan budaya kolaboratif. Pelatihan kepemimpinan dan program pengembangan diadakan untuk memastikan bahwa pemimpin memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian pengelolaan keberagaman. Unilever sangat menghargai keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Perusahaan percaya bahwa keberagaman manusia membawa inovasi dan menciptakan lingkungan yang kerja yang lebih baik. Unilever mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan kesempatan, serta program untuk meningkatkan partisipasi kelompok yang kurang terwakili. Inisiatif ini tidak hanya mencakup gender, tetapi juga meliputi ras, etnis, agama, dan berbagai latar belakang budaya. Terakhir adalah hubungan Unilever terhadap kepatuhan terhadap regulasi. Unilever memiliki hubungan yang konstruktif dengan serikat pekerja dan pemangku kepentingan. Mereka berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi ketenagakerjaan di lingkungan setiap negara yang mereka tempati untuk beroperasi. Hubungan industrial yang baik membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan mengurangi risiko konflik. Kesimpulannya adalah Unilever menerapkan pendekatan yang holistik, menyeluruh dalam manajemen sumber daya manusia yang mencakup kompensasi yang adil, manajemen kinerja yang efektif, kepemimpinan yang inspiratif, pengelolaan keberagaman yang inklusif, serta hubungan industrial yang harmonis. Selama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan, serta mendukung tujuan strategis perusahaan. Terima kasih. Hai teman-teman semua, kita sudah tiba pada akhir video ini.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan mengenai Managing Global Human Resource dapat bermanfaat bagi kita semua. So, see you on our next one. Thank you for watching and bye-bye.